Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Wahyu Wibowo ya. Kali ini kita akan bahas tentang kelanjutan dari struktur atom, khususnya untuk konfigurasi elektron dan kombinasi bilangan kuantum nanti. Jadi kita akan bahas konfigurasi elektron secara teori mekanika kuantum gitu ya. Karena konfigurasi elektron itu kita bisa buat dari teorinya Bohr gitu ya. Jadi nanti pakai 28, 18 kayak gitu ya. Tapi yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan teori mekanika kuantum ya, SPDF gitu ya. Oke. Sebelum kita lebih jauh jangan lupa like, share, and subscribe dulu ya. Biar ke channel ini jadi lebih berkembang lagi. Nah, jadi ini bagian akhir dari struktur atom ya, bagian terakhir. Jadi kita belajar ngomongin atom itu pengennya nanti ke konfigurasi elektron. Dan materi ini ada kaitannya, ada sambungan dengan materi selanjutnya nanti berkaitan dengan sistem periodik unsur. Dan nanti akan kepakai juga di ikatan kimia. Jadi materi-materi kimia itu nyambung ya, sambung menyambung menjadi satu. Itulah kimia gitu ya. Indonesia ya. Oke. Nah, konfigurasi elektron gitu ya. Jadi konfigurasi elektron ini sebuah penataan elektron dalam suatu atom. Menurut teori Bohr, dari atomnya Bohr, atom itu kan ada di dalam atom itu kan ada elektron yang bergerak mengelilingi inti. Nah, gitu. Ada elektron yang bergerak mengelilingi inti. Nah, bergeraknya di mana? Kata Bohr di kulit. Nah, gitu. Tapi kulit yang bagian mana? Nah, gitu. Nah, itulah yang jadi pertanyaan di mekanika kuantum. Makanya oleh Erwin Schrödinger dibuatlah bilangan kuantum, gitu, bilangan kuantum. Nah, itu di materi kita sebelumnya gitu, bilangan kuantum. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah cara gitu ya, alamat elektron. Nah, kita bisa membuat konfigurasinya ya, menata elektron di dalam suatu atom ya, yang nantinya akan menjadi perkiraan posisi elektron. Perkiraan posisi elektron. Nah, setiap atom mempunyai konfigurasi yang khas. Jadi konfigurasi ini yang tadi saya sebutkan ada kaitannya dengan materi selanjutnya, berkaitan dengan sistem periodik unsur. Jadi dengan konfigurasi ini nanti kita bisa menentukan golongan dan periode, atau kita bisa menentukan letak unsur di dalam sistem periodik. Ada di mana dia? Itu bisa dengan konfigurasi elektron. Nah, ada 3 aturan dalam menulis konfigurasi elektron. Yang pertama ada prinsip Aufbau, ya kan? Yang kedua aturan Hahn, dan satu lagi eksklusi Pauli. 3 aturan ini ya, menjadi acuan pokok dalam pembuatan konfigurasi elektron. Kita lihat satu-satu. Prinsip Aufbau, bahwa penataan elektron dalam suatu atom itu dimulai dari energi yang terendah. Siapakah yang paling rendah? Yang paling rendah itu kulit pertama. Di kulit pertama ada satu subkulit, yaitu subkulit S. Nah, ini kulit pertama ini. Makanya di kulit pertama hanya satu S aja. Kulit kedua ada 2 subkulit, S dan P, sehingga ada 2S dan 2P. Kulit ketiga ada 3 kulit. Kulit keempat ada 4 kulit. Kulit kelima
4 lagi gitu ya. Dan sampai sekarang baru sekian ini. Mungkin nanti bisa jadi akan ditemukan lagi ya. Namanya ilmu sains itu kan selalu berkembang gitu. Nah, ini garis-garis ini maksudnya apa gitu ya. Garis-garis ini maksudnya apa? Ini garis-garis energi. Jadi energi yang terendahnya 1S. Kemudian di atasnya 1S itu 2S. Habis 2S 2P. Habis 2P 3S. Jadi urut panahnya ya. Nah, jadi habis 2P 3S. Habis 3S balik lagi ke bawah lagi. Nah, bawah 3P 4S. Balik ke bawah lagi. Habis 4. Jadi setelah 3P bukan 3D tapi 4S. Jadi kayak apa ya, miring gitu ya. Itu kalau dibalik ini jadi kayak hujan gitu, miring kan. Jadi nanti setelah 3P itu 4S karena energi 3D itu besar, lebih besar daripada 4S. Makanya elektron lebih suka mengisi 4S dulu daripada 3D gitu. Nah, yang kedua aturan Hahn. Menurut aturan Hahn, bahwa orbital yang mempunyai energi setara masing-masing diisi satu elektron dengan spin yang sama sebelum elektron pasangannya. Jadi nanti mengisinya, jadi misalkan ada kayak gini nih. Karena menurut sesuai dengan aturan Aufbau kan nanti jadi urutan kayak gini. 1S, 2S, 2P, nanti setelahnya 3S, 3P, 4S, 3D gitu. Jadi urutan itu nanti. Nah, jadi kalau ada seperti ini, masing-masing orbital itu diisi yang panahnya ke atas dulu. Jadi kalau misalkan nanti 1S ya langsung berarti ya kalau 10S karena dia cuma satu kotak. Tapi yang 3 kotak, nah ini nanti ngisi dulu 3 yang berdiri baru nanti pasangannya. Jadi pasangan itu datangnya belakangan. Jadi orang lahir nggak bawa pasangan ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Itu namanya sedarah ya. Oke. Jadi yang spinnya ke atas dulu. Nah, walaupun sebenarnya ini kalau kita rujuk ke literatur yang lebih banyak lagi bisa ke bawah, bisa ke atas gitu ya. Tapi kalau standar yang sering dipakai di kelas 11 itu ke atas dulu. Semuanya diisi baru nanti ke bawah. Nah, yang kemudian eksklusi Pauli, larangan Pauli. Jadi nggak boleh tidak ada 2 elektron dalam suatu atom itu yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Nggak boleh itu. Jadi tidak ada orbital yang dapat dihuni oleh lebih dari 2 elektron juga. Jadi setiap kotak, orbital itu kotak ya. Setiap kotakannya itu diisi maksimal 2 dan harus beda spin. Jadi yang satu harus ke atas, yang satu ke bawah. Nggak boleh dua-duanya ke bawah atau dua-duanya ke atas. Itu nggak boleh. Jadi itu Pauli. Jadi nggak boleh ada pasangan sejenis kata Pauli gitu ya. Ke atas semua, ke bawah semua nggak boleh. Harus satu ke atas, satu ke bawah. Nah, sehingga nanti kita butuh konfigurasi elektron dari gas mulia. Karena ternyata gas mulia ini bisa kita gunakan untuk menyingkat, ya, memperpendek konfigurasi elektron. Ya, karena gas mulia mungkin udah hafal semua, heboh negara Argentina karena sepakan Ronaldo. Nah, gitu nih. HENEARKRXERN. Nah, ini bisa digunakan untuk menyingkat. Kita bisa gunakan untuk meringkas nanti. Jadi misalnya nih, ya kan? Kan helium kan atau kita ambil argon ya. Argon itu kan 18 ya. Argon. Sehingga kalau ada 20, ya kalau ada Ca20 itu
18-nya bisa ditulis argon boleh gitu ya. Boleh tulis argon dulu. Nah, baru nanti sisanya berapa? Oh, kalau 20 udah keisi 18, maka tinggal 2 lagi. 2 lagi di mana? 4S2. Fe26. 26 bisa pakai 18 juga. Berarti nanti sisanya ada berapa? Oh, sisanya ada 8. 8 itu nanti ke 4S-nya 2. Nah, sisanya ke 3D ya. Jadi kalau habis 4S bukan habis ini 4S 3D ya. Karena 4S ini energinya lebih rendah daripada 3D. Ya, begitu seterusnya. Nanti ini akan kita gunakan ya, nanti konfigurasi elektron gas mulia. Jadi contohnya kayak gini, maksudnya bisa menyingkat itu gimana gitu ya. Misalnya ada Li 3. Li itu kan berarti kan kalau dia 3 berarti dibagi ke 1S ada 2 ya, 2 nih. Kemudian dibagi ke ini ada 1 gitu. Ini bisa disingkat jadi He. Jadi 2-nya ini diwakili oleh helium. Diwakili oleh helium. Begitu juga Al itu kan 13. Al itu kan 13. 13 itu 10-nya bisa diwakili Ne. Ne itu kan 10. Masih ada berapa lagi? Ada 3 lagi. Nah, 2-nya ke sini, 1-nya ke sini. Nah, pas 13. Mn juga gitu. Kalau Mn jangan pakai Ne. Jadi gunakan gas mulia yang dekat ya, tapi harus di bawahnya. Jadi misalnya Li harus pakainya He. Kenapa? Karena yang di bawahnya Li itu helium nomor jumlah elektronnya 2. Kalau Al pakainya Ne, neon. Karena neon itu 10. Argon 18, makanya yang 25 pakai 18. Br juga 18. Ini Br ini panjang kan? Panjang. Ini bisa kita singkat ya. Yang 18 digantikan oleh Ar. Sehingga nanti kepotong segini. Karena bayangin aja kalau nanti ada yang nomor atomnya 106, nah gitu kan. Nomor atomnya 58, nah gitu kan. Panjang juga gitu. Nah, jadi nanti gini, kita harus bisa membuat urutannya. Nah, dan nanti kita bisa menentukan kombinasi bilangan kuantumnya. Misalnya BR35. BR35 itu BR yang jumlah elektronnya ada 35. Jumlah protonnya 35, elektronnya 35. Nah, bagaimana penataannya? Masih ingat kan ya? S itu 1 kotak, P itu 3 kotak. Ya, jadi nanti ngisinya 1 dulu. Nah, 1 baru pasangan, 1 pasangan. Kalau yang 3 1 1 1 baru pasangan. 1 pasangan. 3 1 1 1 baru pasangan. Pasangannya nyusul di belakang. Kalau yang 4 ya 3D ini ya. Nah, ya sama aja gitu. Ngisinya 1 1 dulu sampai dengan yang diisikan 35. Artinya kalau 35 nanti terakhirnya ada di tengah itu. Nah, terakhirnya ada di sini terakhirnya gitu ya. Nah, sedangkan yang terakhir nggak keisi. Kenapa nggak keisi? Ya kan cuma 35. Nah, gitu. Jadi nggak sempat kebagian dia. Nah, dari masing-masing elektron ini, jadi ini yang merah-merah, panah-panah merah ini mewakili elektron gitu ya. Nah, jadi dari 35 elektron ini gitu ya, semua punya kombinasi bilangan kuantum dan itu berbeda-beda, tidak ada yang punya kombinasi sama. Misalnya nih kita ambil dari 2P6. 2P6 yang panahnya ke bawah. Karena dia di 2P berarti N-nya 2. L-nya 1 ya, P pertama. M-nya plus 1. Kenapa? Nah, karena dia kan dari min 1
min L ya, L-nya min 1 sampai dengan plus 1 gitu. Berarti yang tengah ini 0. Kita ini dengan ini beda nih, kombinasinya semuanya beda. Nah, karena ini ada di 3D, ya, karena di sini ada 3D10 gitu. Berarti elektron ini ada di kulit ketiga, L-nya 2, M-nya min 1. Karena yang paling tengah, kotak yang paling tengah ini 0 nih. Ke kiri min, ke kanan plus. Nah, gitu. Itu M. Jadi semuanya beda. Bahkan untuk yang satu kotak kita, ya, satu kotak nih. Kita balik ke yang sini, nah, satu kotak nih. Nah, elektron yang berada dalam satu kotak itu punya kombinasi yang berbeda. Pasti ada salah satu yang berbeda. Nah, kalau di satu kotak itu yang bedanya spinnya yang beda, S-nya. Nah, seperti itu. Oke. Soalnya silahkan dikerjakan nanti, boleh. Buatkan konfigurasi elektron dari unsur-unsur di bawah ini. Dibikin konfigurasi elektron pakai cara panjang boleh, pakai gas mulia juga boleh, suka-suka. Oke, mungkin itu dulu hari ini. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.